Assalamualaikum. Nah, pada video sebelumnya saya mendapat banyak sekali feedback dan ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sangat menarik adalah, Pak, kenapa kita harus mencari gradien garis singgung yang menyinggung pada satu titik? Oke. Dan ada juga yang minta contoh soal yang terkait dengan prinsip pertama kalkulus. Nah, kita akan membahas kedua hal ini pada video ini. Oke, yang pertama, kenapa harus mencari gradien garis singgung pada satu titik? Yang pertama, namanya juga menyinggung. Kalau menyinggung berarti pasti pada satu titik. Namun mungkin poin pertanyaannya, kenapa harus di satu titik? Kita akan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu seperti apa sih itu gradien. Nah, kita bisa melihat pada kedua garis ini. Pada garis pertama dengan kemiringan seperti ini, fungsinya y sama dengan x. Kita coba menghitung gradiennya ya. Nah, untuk x sama dengan 1, karena y sama dengan s berarti x1, y-nya juga 1, x2, y-nya juga 2. Sehingga kalau kita ingin mencari kemiringannya, kita lihat dulu delta y. Delta y-nya 2 kurang 1, berarti 1. Delta x-nya 2 kurang 1 juga 1. Sehingga kemiringannya 1 dibagi 1, 1. Nah, pada garis yang ada di bawah, dia kemiringannya ke arah sana. Dengan fungsi y sama dengan min x. Jadi ketika x-nya min 1, y-nya 1. Ketika x-nya min 2, y-nya 2. Oke, kita lihat delta y. 2 kurang 1, 1. Min 2 dikurang min 1, min 1. Sehingga gradiennya 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Kita bisa melihat perbedaannya ya. 1 positif, 1 negatif. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika garisnya miring seperti ini, dia gradiennya positif. Namun ketika gradiennya miring seperti ini, kebalikannya, maka gradiennya, garis yang miring seperti ini gradiennya negatif. Oke. Dan kita bisa melihat juga bahwa ini garis ini kemiringannya itu sudutnya 45 derajat. Ketika gradiennya kurang dari 1, maka sudut kemiringannya itu pasti di bawah 45 derajat. Dan ketika gradiennya di atas 1, maka kemiringannya, sudutnya itu pasti di atas 45 derajat. Nah, inilah fungsi dari gradien. Jadi gradien ini dengan gradien ini kita bisa menebak seperti apa bentuk garis tersebut. Apakah dia miring seperti ini atau sebaliknya, apakah sudutnya di atas 45 derajat atau di bawah 45 derajat. Nah, kita akan mencoba mengaplikasikan konsep gradien pada garis lurus ini pada kurva. Nah, pada kurva dia perubahannya sangat dinamis, sangat besar, berbeda dengan garis. Nah, ketika kita memilih satu titik dan menarik sebuah garis singgung pada titik tersebut, itu kemiringan garis tersebut tentu berbeda ketika memilih titik di tempat yang berbeda. Misalnya di sini. Ketika saya memilih sebuah titik di sini dan membuat garis singgung, itu garisnya, kemiringannya juga pasti akan berbeda. Coba kita lihat, garisnya lebih miring lagi. Nah, itulah fungsi dari gradien. Kita bisa mengetahui kemiringan sebuah garis pada sebuah titik di kurva tersebut. Oke, jadi terjadi perubahan yang cukup signifikan di setiap titik. Jadi ada perubahan gradien garis singgung di setiap titik. Nah, kamu akan melihat perubahan tersebut ketika mencari nilai gradiennya di setiap titik. Nah, kita akan memberikan satu contoh. Misalkan kurva ini y sama dengan x kuadrat tambah 1. Oke. Nah, saya ingin mencari gradien dari garis singgung yang menyentuh atau yang menyinggung pada titik x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1, saya masukkan ke sini berarti 1 kuadrat tambah 1, y-nya sama dengan 2. Oke, 1 tambah 1, 2. Nah, saya ingin mencari gradien garis singgung pada titik ini. Nah, kita menggunakan rumus tersebut. Jadi, gradiennya adalah limit H mendekati 0
Oke. X-nya kan 1, berarti 1 tambah H dikurang F1 dibagi H. Oke. Nah, kita substitusi atau kita masukkan ke fungsi. Oke. F1 tambah H kita masukkan ke fungsi ini. Jadi 1 tambah H berarti 1 tambah H kuadrat tambah 1 dikurang F1. F1 itu sama dengan 2. Oke. Kita langsung saja tulis 2 bagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. Nah, kita kuadratkan ini berarti 1 kuadrat 1. Oke. 1 kali H, H dikali 1, H dikali H kuadrat ditambah 1 dikurang 2 per H. Oke, kita jumlahkan. Ini ada 1 tambah 1 kurang 2, berarti ini habis ya. Kemudian di sini ada H tambah H, berarti 2H tambah H kuadrat. Kita lanjutkan di sebelah sini. Limit H mendekati 0. Oke, berarti H kuadrat ditambah H ditambah H berarti 2H dibagi H. Oke. Nah, di sini kita bisa menghilangkan H-nya. Nah, ini H kuadrat berarti sisa 1, pangkatnya hilang. Kita bisa langsung substitusi karena pembaginya tidak ada. Nah, oke, bukan lagi 0 pembaginya. Sehingga kita langsung masukkan H sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 2, hasilnya sama dengan 2. Jadi gradien pada titik X sama dengan 1, itu gradiennya sama dengan 2. Nah, untuk perbandingan kalian bisa coba kalian mencari gradiennya pada titik X sama dengan 2. Kalian bisa mencoba di rumah masing-masing dan kalian bisa menunjukkan atau mengomentari video ini di bawah berapa gradien yang kalian temukan pada titik tertentu. Misalnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 atau bahkan mungkin X sama dengan 0, berapa gradiennya. Pasti hasilnya akan berbeda-beda karena disitulah letak perubahan yang terjadi pada kurva ini. Kemiringannya itu akan berubah-ubah. Jadi ketika kemiringannya di sini 2, mungkin di sini saja jauh lebih tinggi lagi karena lebih miring lagi. Ketika kamu memilih titik di sini, kemiringannya jauh lebih tinggi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah kalkulus, ilmu tentang perubahan. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.